Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Mbah Jebros. Kali ini Mbah Jebros ada di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Kali ini si Mbah Jebros akan mengulik-ngulik sejarah atau peninggalan dari sisa-sisa kerajaan Demak Bintoro yang ada di Desa Prawoto. Dan konon katanya Desa Prawoto ini adalah salah satu dari sisa-sisa peninggalan kerajaan Demak Bintoro yang ada di wilayah Kabupaten Pati. Tapi jangan lupa yang belum tekan tombol subscribe, like, dan komen, tekan tombol subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan video-video dari si Mbah Jebros. Mari kita saksikan uli-uli si Mbah Jebros di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, tentang peninggalan atau sisa-sisa peninggalan dari kerajaan Demak Bintoro. Mari. Sahabat Simbah Jebros, kali ini Simbah Jebros sudah ada di tepat titik atau di alun-alun Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Dan menurut sejarah dulunya Prawoto adalah di masa Sunan Prawoto, Kerajaan Demak Bintoro akan dipindah ke Desa Prawoto. Namun terjadi pemberontakan atau sengketa antara Sunan Prawoto dengan Aryo Penangsang. Maka rencana pemindahan Kerajaan Demak Bintoro ke Prawoto tidak jadi. Tapi sudah ada jejak-jejak peninggalan, salah satunya adalah alun-alun dan ada masjid serta ada situs makam Tabek Prawoto. Itu adalah masjid dan ini adalah komplek pemakaman. Salah satu bukti-bukti atau ciri-ciri kerajaan di Indonesia adalah adanya alun-alun, adanya Masjid Agung, dan biasanya adanya sendang. Nanti Simbah Jebros akan mengulik-ngulik sendang yang ada di Desa Prawoto. Dan Desa Prawoto sendiri dulunya adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pati. Tapi setelah masa-masa pemerintahan Orde Baru, Kecamatan Prawoto dipindahkan ke Kecamatan Sukolilo. Dan Desa Prawoto sendiri berada di tapal batas antara Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus yang ada di wilayah selatan bagian barat. Ya. Mari kita menuju ke sendang yang ada di Desa Prawoto. Di sebelah timur alun-alun Kota Prawoto atau Desa Prawoto ada salah satu sendang. Ini adalah salah satu sendang yang ada di Desa Prawoto. Biasanya ramai dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun wisatawan-wisatawan dari luar Jawa Tengah. Ini adalah salah satu sendang yang ada di kawasan Desa Prawoto di atas Pegunungan Gendeng Utara. Bisa kita saksikan ini adalah sendang yang sudah ditata menyerupai kolam renang. Ini adalah Sendang Widodaren, situs peninggalan dari Kerajaan Demak Bintoro yang ada di Desa Prawoto.
Salah satunya adalah Sendang Widodaren yang ada di sebelah timur alun-alun Desa Prawoto. Nanti Simbah Jebros akan mengulik-ngulik atau melihat situs lainnya, yaitu di atas itu ada makam Mbah Tabek. Sekali lagi untuk sahabat Simbah Jebros yang belum menekan tombol subscribe, like, dan komen, kami persilahkan untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan video-video dari Simbah Jebros. Mari kita lanjutkan ke situs makam Mbah Tabek yang ada di atas. Sendang Widodaren sendiri dipercaya oleh warga setempat. Kali ini Simbah Jebros sudah ada di salah satu situs yang ada di Desa Prawoto, yaitu situs makam Sunan Prawoto atau Mbah Tabek yang ada di atas Desa Prawoto. Mari kita lihat situasi atau kondisi di makam Sunan Prawoto atau Mbah Tabek yang ada di atas. Oke, kita saksikan, kita lihat. Ini adalah salah satu situs atau bukti-bukti kalau dulunya Desa Prawoto akan dijadikan atau tempat untuk pemindahan kerajaan Demak Bintoro. Yang Karanganyar. Sering pergi. Bon. Asma Setiabudi. Bapak Setiabudi. Setiabudi ya? Nggih. Alamat Karanganyar ya. Dua orang. Itu mau yang pitu gitu ya. Itu. Kula mriki jagongan kalian jenengan waktu zaman anten pilihan lurah nih kok. Yang mriki. Jenengan nggih zaman rame-rame pilihan lurah Demak. Pak Jenengan kula jenengan nyoba kula sukani sekol kajatan niku jenengan. Nggih. Aku ki nek saya ingat bisa terlalu. Nek jalan akeh lho ya. Kalau jagongan yang mriki setengah hari kali jenengan. Nggih niki garwane kula niki PP ini. Oh nggih. Nggih. Jangan meruntas kula ya. Sinten yang dados Karanganyar nih? Mantane. Mantan. Pak mantan. Sahabat Simbah Jebros sudah ketemu dengan salah satu juru kunci yang ada di makam Mbah Tabek di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Mari kita perkenalkan dengan sinten niki, Mbah? Mbah Slamet. Mbah Slamet. Nggih. Mbah Slamet adalah salah satu juru kunci di makam Mbah Tabek. Nggih, Nggih, leres. kula niki Simbah Jebros, Mbah, dari Sanelan Simbah Jebros. Nggih. Mau tanya-tanya dadi tanglet sebenarnya siapa sih niku Mbah Tabek dan Nggih. silsilah dari mana? Terus kronologinya kok bisa sampai di Desa Prawoto itu bagaimana? Nggih. Ngeten nggih. Mbah Tabek niki sebenarnya itu bukan nama dari seseorang tokoh, tapi sebutan kehormatan yang diberikan kepada orang yang sudah berhasil
di dalam menyebarkan agama Islam. Nah, Mbah Tapik itu banyak. Nah, Mbah Tapik yang ada di Bukit Kamdowo ini itu sebenarnya adalah Sunan Prawoto. Jadi Mbah Tapik Sunan Prawoto Raden Haryo Bagus Mukmin. Jadi ceritanya begini, memang dulu makam Mbah Tapik ini dikenal dengan makam keramat, makamnya Mbah Tapik. Dengan berlangsungnya waktu, ada penelitian dari Dinas Purbakala. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Mbah Tapik yang ada di Bukit Kamdowo Desa Prawoto itu sebenarnya adalah termasuk situs cagar budaya tipe Demak Bintoro. Ini dari penelitian Purbakala. Akhirnya dari rekan-rekan pengurus datang ke kiai-kiai, akhirnya sampai Habib Lutfi. Habib Lutfi mengatakan, beliau mengatakan bahwa Mbah Tapik itu memang Sunan Prawoto. Untuk menguatkan Mbah Tapik itu Sunan Prawoto, maka pengurus harus memiliki fakta pendukung. Caranya bagaimana, Bib? Habib Lutfi ngendikaake kamu supaya minta pengakuan ke Kasepuhan Demak Bintoro, yang pada saat itu yang menjabat adalah Raden Muhammad Sudioko. Karena apa? Menurut kata beliau Habib Lutfi, Raden Muhammad Sudioko ini termasuk masih keturunan Sunan Prawoto, kerabat dari putra. Sedangkan Habib Lutfi ini kerabat dari putri, maka alangkah baiknya minta pengakuan dari yang Sudioko saja. Bila dipandang perlu, saya nanti mau ikut tanda tangan. Akhirnya pengurus datang ke tempatnya Eyang Sudioko di Kasepuhan Demak Bintoro, yang kebetulan memang Eyang Sudioko sudah berpuluh-puluh tahun mencari makamnya Sunan Prawoto. Maka sekaligus diberikan pengukuhan sebagai penguat bahwa makam di Bukit Kamdo yang dulu dikatakan makamnya Mbah Tapik itu memang sebenarnya adalah makamnya Sunan Prawoto Raden Haryo Bagus Mukmin. Lah pengukuhannya ini bisa dilihat nih, ini pengukuhan surat pengukuhan dari Kasepuhan Demak Bintoro. Berarti Mbah Tapik atau Sunan Prawoto itu adalah keluarga dari kerajaan Demak Bintoro. Iya betul. Terus apa benar masih ada hubungannya dengan Ratu Kalinyamat? Ya, kalau Mbah Tapik sendiri, Sunan Prawoto sendiri, itu memang kakaknya Kalinyamat. Lah Sunan Prawoto itu sendiri pernah menjadi Raja Demak Bintoro yang keempat. Jadi yang pertama dulu Sultan Fatah, diganti dengan Sultan Patiunus, diganti Sultan Trenggono. Waktu Sultan Trenggono ini menjadi Raja Demak Bintoro, punya putra, salah satunya Raden Haryo Bagus Mukmin, diperintah para wali songo dan Sultan Trenggono untuk uzlah di Desa Prawoto dengan maksud tujuan dakwah, yang mana pada saat itu Prawoto keadaan masyarakatnya banyak yang memeluk Hindu Buddha. Di tengah-tengah keberhasilan dakwah Sunan Prawoto, Sultan Trenggono wafat, maka akhirnya Sunan Prawoto diangkat menjadi Raja Demak yang keempat, yang lamanya menjabat hanya 3 tahun. Maka Sunan Prawoto itu sendiri memang cucunya Sultan Fatah, juga cucunya Sunan Kalijaga, karena istri dari Sultan Trenggono ini namanya Kanjeng Ratu Pambayun, ini putrinya Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Prawoto itu memang pernah menjadi Raja Demak yang keempat, ya putra raja, cucunya Sultan Fatah, cucunya Sunan Kalijogo. Dan atas permintaannya sendiri, karena dia sudah berhasil dakwahnya di Prawoto, kalau wafat minta di sareake tengene dusun Prawoto, tepatnya tengene Bukit Kamdowo. Lah nama Kamdowo itu sendiri, itu versi dari Kasepuhan Demak Bintoro itu mempunyai makna makam Dowo.
mengkiaskan makam raja-raja yang ada di Demak Bintoro. Sedang versi kiai dari orang-orang dulu, Kamdowo ini bahasa Arab dari kata-kata Kamdawa yang memiliki arti beberapa obat. Maka alhamdulillah kadang-kadang ada yang orangnya sakit, yaitu mengambil asbab pengobatan dari sini, apakah itu airnya, apakah itu berupa berdoa. Nah, insya Allah Allah ijabah. Nah, ini tinggal keyakinan, karena sungguhnya yang memberi sembuh itu Allah, bukan air, bukan apa, tapi air dan doa sebagian ini hanya sebagai syariat saja. Jadi ini banyak yang mengatakan makamnya Mbah Tabek memang benar. Karena Tabek ini sudah saya katakan depan, bahwa Tabek ini bukan nama seseorang, tapi sebutan kehormatan dari orang-orang yang sudah berhasil menyebarkan agama Islam. Wali Songo dulu juga Tabek semua sebutannya. Ibaratnya sekarang Kiai, tapi setelah Sultan Fatah menjadi Raja Islam yang pertama di Demak, maka para wali songo yang sudah berhasil mendakwakan Islam ini diberi gelar kehormatan tabe, diberi kehormatan sunan. Memang tabe, sekarang sunan. Nah, oleh karena itu Sunan Prawoto meskipun dia menjadi sultan, panggilannya tetap sunan. Karena apa? Lebih dahulu dakwahnya. Jadi kalau pertama Sultan Fatah, Sultan Patiuno, Sultan Trenggono, tapi Sunan Prawoto walaupun menjadi sultan, panggilannya tetap Sunan Prawoto karena sudah terbiasa dipanggil Sunan Prawoto. Asbab keberhasilannya dakwah di desa Prawoto yang mana dulu Hindu Buddha bisa merubah keyakinan menjadi Islam. Alhamdulillah desa Prawoto sampai sekarang 100% beragama Islam. Jadi istilahnya asar dari dakwah Sunan Prawoto itu masih sampai sekarang. Demikian yang saya sampaikan. Nah, semoga ya bermanfaat. Ya, demikian Simbah Jebros wawancara dengan salah satu juru kunci di makam Mbah Tabek atau Sunan Prawoto di Kecamatan Sukolilo yang ingin sekedar tahu atau memang penasaran bisa dipersilakan untuk hadir di situs makam Mbah Tabek di Kecamatan Sukolilo, tepatnya di Desa Prawoto. Prawoto. Dan kita ketemu lagi di video-video yang lain. Terima kasih, Mbak. Ya. Mungkin sehat.